Cuma wanita matre lagi, cepat banget terima mahar. Lebih cepat dari siapapun. Berjinjit. Apa sih orang tua itu demi uang? Mau nikahkan aku dengan pria botak yang kejam dan impoten. Aku nggak mau nikah sama si Hizong. Ganteng banget. Kalau nikah, aku mau nikah sama pria ganteng kayak gini. Pria ganteng, tidur bareng. Kamu tahu siapa aku? Aku nggak peduli siapa kamu, aku punya uang. Kenapa? Pertama kali. Tapi harus bayar lebih. Kamu bilang Zio ini anak. Pergi jemput cucu menantu kita, sampai sekarang belum balik. Anak punya urusannya sendiri, ngapain kamu khawatir? Mungkin sudah balik ke rumah. Iya juga, cucu menantu kita bisa menikmati hidup di rumah. Besok kita jenguk yuk. Oke, udah malam, kita pulang istirahat yuk. Memang Ganasia. Aku kemarin tidur sama pria ganteng. Kayaknya belum bingung. Ini keras, kayaknya 8 YBS kemarin. Bukan halusinasi. Kalau pegang lagi, harus bayar lebih. Pelit. Kalau gitu, kita hitung uangnya yuk. Hitung uang. Hitung uang apa? Bukannya aku kemarin udah bayar? Aku bilang ya, aku cuma bawa segitu. Jangan coba-coba nipu aku. Itu nggak cukup. Menurut tarif per jamku. 1 jam 100.000. Kamu kemarin lebih cium aku 4 kali. Harus bayar 8% lebih. Kita pakai 2 kotak kondom. Ini kita bisa bagi rata. Ditambah lagi, kamu kemarin di atas. Oke. Udah, jangan bilang lagi. Kamu bilang aja, aku harus bayar berapa lagi? Totalnya 130.450,85. 130.000, kamu merampok ya? Kalau kamu hitung gitu, kemarin kamu lebih cium aku 4 kali. Dan juga juru lidah. Kalau begitu, bisakah saya minta diskon? Boleh. Kalau begitu, diskon 10%, totalnya 120.000. 645,76. WeChat atau Alipay? WeChat. Oh ya. Biaya penarikan untuk 120.645,76 adalah 119,65. Kita bagi rata, jadi 59,825. Jangan lupa transfer. Kalau begitu biaya pengisian daya ponselmu. Apakah juga harus saya bagi? Kalau kamu mau, boleh saja. Hizong, kakek dan nenek bilang mau ke kebun. Mereka mau lihat apakah kamu sudah menjemput calon menantu mereka. Kalau tidak, mereka akan tinggal selamanya di tempat rongsokan. Dasar tua bangka, cuma kabur dari pernikahan, kartu saya dibekukan. Itu bisa dicicil. Menikahlah. Apa katamu? Rp120.000, dan kamu menjual dirimu ke pria pelit ini. Tapi lihat wajahnya, masih lebih baik daripada pria botak. Kartu ini ada 1 juta, asalkan kamu mau bermain peran sebagai pasangan yang mesra di depan kakek nenek. Kamu dapat kartu ini dari drama pendek bos mana? Orang pelit seperti kamu mana mungkin punya 1 juta?
Kalau begitu, bos. Mobil mewahmu mana? Dengar tidak? Jangan-jangan saya lulus ujian, ketemu bos tersembunyi? Kartunya benar-benar ada 1 juta. Diam saja, Pak. Naik mobil. Bisa tidak kamu berhenti pergi? Bukankah uang mahar sudah didapat? Keluarga Kayahi itu, mahar sudah diterima, pengantinnya kabur. Kita semua kan sengsara lagi. Bagaimana kalau Shanshan? Kamu gantikan Sisia? Saya tidak mau, katanya Hizong itu tua dan jelek. Dan dia suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saya tidak mau menikah, apalagi. Dia meminta Kiao Sisia secara khusus. Hizong itu tua dan jelek, pantas saja tidak pernah muncul. Untungnya sudah diperiksa, si manis itu, setelah ibunya meninggal. Saya yang merawatnya selama ini, tidak ada jasa juga ada jerih payah. Sekarang masih mau menyuruh Shanshan kami menikah ke sana. Mimpi. Wanita bodoh, tanpa pengantin, uang ini tidak akan kamu dapatkan. Kalau begitu tangkap si manis itu. Saya sudah membukukan kartunya, tidak akan jauh kaburnya. Pertama kali ketemu menantu, harus meriah. Mobilnya datang. Shizhou, ini Xiao membawa menantu perempuan untuk mengunjungi kita. Tapi si nakal ini, naik motor listrik, bikin menantu perempuan. Kepanasan dan kedinginan. Kakek nenek, ngapain? Si nakal, kita mau ketemu menantu perempuan. Kakek nenek, kalian mau menantu perempuan ini? Kalau mau, dengerin aku, sembunyikan identitas. Ada APA? Halo kakek nenek, saya Kiao Sisia. Oh, ini menantu perempuan kita, cantik sekali ya. Capek di perjalanannya? Enggak, Xiao merawatku dengan baik. Baguslah. Cepetan, ajak menantu perempuan masuk, jangan sampai kepanasan. Nenek, gelang yang kamu pakai ini, kayaknya ruby pigeon blood. Aku lihat di lelang beberapa hari lalu, kayaknya harganya 3 juta. Ini palsu, plastik kok. Kalian pakai ini? Aku tahu, ini cuma dilapisi emas, ya? Iya, kamu pintar. Kakek nenek sengaja berdandan. Sangat mewah untuk ketemu kamu. Ayo, masuk yuk. Ini, cuacanya panas banget. Tuan dan Nyonya, saya datang menjemput. Tuan. Nyonya. Sekretaris ini. Nyonya, kayaknya kamu salah tempat. Oh iya, salah tempat. Maaf ganggu. Ayo, masuk lagi. Menantu perempuanku lebih cantik dari fotonya. Ini Emma's wares in keluarga kami, untuk menantu perempuan. Sekarang diberikan padamu. Berat, kemurnian, dan kerajinan emas ini. Harganya pasti jutaan. Mereka sendiri nggak tega pakai yang asli. Tapi malah memberikan ini padaku. Nggak boleh, nenek. Ini terlalu berharga, aku nggak bisa terima. Enggak, ini hadiah untuk menantu perempuan. Mana ada yang ditarik lagi? Nggak nenek, aku benar-benar nggak bisa terima. Terima aja.
cucu baik. Menantu perempuan, apa kamu nggak suka hadiah dari kita? Kakek, sekarang cucu perempuan sudah menikah. Lebih baik kita pulang saja ke rumah, di sini bocor angin dan hujan. Kamu dan nenek sudah tua. Tidak pulang, kalau mau pulang kamu saja yang pulang, ini rumah masa kecilku. Rumah ini, aku merasa nyaman tinggal di sini. Kalau istri tidak suka Mas, nanti aku akan memberikannya yang lebih baik. Hari sudah mulai gelap. Biarkan mereka pulang dan istirahat lebih awal. Aku dan kakek sudah menyiapkan di kamar. Ada hadiah? Cepat pergi. Kakek nenek ini sangat ramah. Iya. Mari lihat hadiahnya dulu. Baik. Jangan berpura-pura. Aku tahu siapa kamu. Kamu adalah pedagang grosir perhiasan, kan? Iya. Aku biasanya berdagang grosir perhiasan. Anak muda. Bisnis belakangan ini tidak bagus, ya? Makanya kamu pelit. Kenapa tidak ada suara? Kamu ngapain? Bekerja sama sedikit. Kenapa? Kemarin malam belum cukup? Kakek nenek ada di luar. Sio, kamu hebat Sio. Kamu pelan-pelan. Sio, ranjangnya rusak. Aku tidak mau bayar biaya perbaikan. Ada. Sio, tubuhmu bagus, otot perutmu keras. Sio, kamu hebat. Sepertinya kita akan segera punya cicit. Aku harus suruh kepala rumah tangga untuk menyiapkan abalon dan lobster. Untuk memulihkan tubuh Sia-sia. Tunggu aku juga akan membuatkan gelang giok untuk Sia-sia. Baik, ayo. Aktingmu bagus. Tentu saja, sebenarnya kemarin aku juga berakting. Teknikmu itu sulit diungkapkan. Kalau begitu, coba lagi. Cepat tidur, sudah malam. Bisa lihat tapi tidak bisa makan Hisio. Apakah kamu memang tidak bisa? Nenek, biar aku bantu. Tidak perlu, kamu istirahat saja. Gak apa-apa, masak api gak berat kok. Nenek, kayaknya aku mencium aroma manis gitu. Ini kayu cendana. Kalau dibakar wanginya harum. Kayu cendana ini mahal loh, 2-3 ribu per kilonya. Yang mahal bisa sampai puluhan ribu per kilo. Ini. Kenapa dipakai buat masak api sih? Aku juga gak tahu pasti. Ada orang yang bawa ke tempat rongsokan. Dibuang, kebetulan aku nemuin. Oh ayah, Sia-sia. Tolong lihat, apa yang dipanci udah mateng belum? Oke. Kenapa? Kepanasan gak? Aku gak apa-apa, nenek. Ini makanan mewah ya. Lobster, abalon, lobster, sarang burung. Ini mahal semua ya, nenek. Keluarga kita ini keluarga biasa aja kan? Di bawah tempat rongsokan ini, gak mungkin ada emas kan? Masa sih? Ini semua hasil tangkapan kakek di sungai. Gak keluar uang. Beneran? Tentu, ayo. Sayuran hijau ini, kayaknya beda sama makanan lain di meja. Kayaknya bukan satu level. Dasar anak kecil, ini sayuran Lianzhou, cuma ada di Hotel Bintang 7 milik Grup Hi. 1 piring 30.000. Sia-sia, makan aja.
Kemarin kalian berdua capek banget. Makan banyak-banyak biar seger. Kemarin kamu kerja keras banget. Kayaknya kamu lemes. Kamu juga capek ya? Soalnya, suaranya sampai serak. Kamu. Pasangan muda ini romantis banget. Makan aja. Makanan enak. Gak mungkin gak ada minuman enak. Kakek. Keramik biru putih ini kayaknya bening dan halus, warnanya kayak 5 warna. Kayaknya ini dari zaman Kaisar Qianlong. Ini barang antik. Kenapa dipakai buat minuman? Oh. Aku cuma lihat keramik ini cantik. Gak tahu itu barang antik. Iya, menantu. Keda. Sudah. Kalian semua gak usah bohong lagi sama aku. Terutama kamu. Siohi dari grup He. Kamu udah tahu? Bilang, kenapa bohong sama aku? Menantu, kita juga gak sengaja bohong sama kamu. Ini semua gara-gara si Sio. Sebenarnya, aku mau ngumumin secara resmi. Aku akan memberitahumu. Saya dipekerjakan sebagai He Group. Pengawal. Benarkah? Foto itu terbuka dan tampan. Anda. Ya, aku. Keluarga kami, Sio, telah berhasil. Saya bisa bekerja di He. Baiklah, karena ini adalah acara bahagia. Cepat makan, hidangannya dingin. Kau terus menatapku. Apakah itu? Diduga aku berbohong padamu. Ya. Apakah Anda membeli reporter atau bagaimana Anda? Foto begitu besar di tengah dan memuji Anda karena tampan. Jelas itu sangat pelit. Kau makan lebih banyak ikan. Kau makan lebih banyak tiram. Ginjal. Kau bersinar. Ginjal Anda. Ayo makan. Sia-sia cepat makan. Nenek tidak tahan makan daging. Baiklah, aku sudah memutuskan. Aku akan memimpin keluarga untuk menjadi kaya. Berdiri tegak. Kakek dan nenek, kalian bisa melihat bahwa ini adalah Chanel. Ini LV, ini Hermes. Ini adalah merek yang disukai orang kaya. Mungkin ketika Anda tidak memperhatikan, Anda menjualnya sebagai produk limbah. Yang harus kita lakukan, cari tahu barang-barang mewah ini. Bertindak dan mengubah sampah menjadi harta. Kakek dan nenek pergi ke sana untuk menemukan anak yang bau. Aku pergi ke sana. Berapa lama Anda harus menyembunyikan menantu Anda? Kakek nenek. Ini akan memakan waktu. Dan itu bukan barang anti perhiasan. Mereka semua keluar dari tempat sampah. Dia harus melihat kita menjadi kaya. Itu bukan karena menantu perempuan. Punya rumah kita. Hei, kalau tidak kita sembunyikan dulu. Bayarkan menantu perempuan mencari tahu. Ide bagus. Menantu San, aku sepertinya sudah menemukannya. Ini dia.
Lihat, itu kan yang kamu bilang, El apa Fetuh? Banyak banget, Nenek. Kita bakal kaya nih. Kamu suka? Kalau suka, aku cari lagi. Oh, enggak, aku cari lagi. Cucu perempuan. Ketemu Gucci. Nenek, ini simpan baik-baik ya. Mulai sekarang, kita bisa makan daging tiap hari. Kakek, Kek ya? keramik biru putih ini lebih bagus dari yang pagi tadi. Kayaknya dari zaman Tang. Ada juga giok hijau ini. Cucu perempuan, kita bakal kaya ya? Kakek, kita kaya. Apa yang berkilau emas itu? Beneran. Bupati, kita kaya. Cowok ganteng tidur sebentar. Kalau gitu, coba lagi aja. Dia emang beda sama cewek lain. Paki. Pelan-pelan, aku dengar. Kayaknya, dia mulai jatuh cinta nih. Kamu gak mau kerja lagi ya? Pak Hi, ini di luar negeri. Ini dokumen kerjasama dari kantor pusat Fusion. Tolong ditandatangani. Tinta ini masih bisa buat tanda tangan. Kenapa aku nggak bisa kayak orang kaya? Ternyata aku kurang pelit. Lain kali, jangan beli isi pulpen merek ini lagi. Tintanya kurang 0,3 dari merek sebelumnya. Ya, Jangan lupa, ongkos kirim dokumennya dibagi rata. Ongkir luar negeri mahal banget. ya, Pak Hi, waktunya rapat. Pak Hi, celana ini udah dipakai 800 tahun. Nggak heran kalau rusak. Satu celana. Cuma kalau dipakai sampai rusak, baru kelihatan nilainya. Si tua bangka, aku cuma kabur nikah. Kok kartuku dibekuin? Dia cuma punya satu baju ya. Oh iya, beliin baju musim ini yang cocok sama nyonya. Semua model, beli satu, kirim ke rumah nyonya tua. Pak Hi, mending kamu beli celana dulu buat diri sendiri. Beli celana aja. Nggak usah, yang rusak cuma dikit, jahit aja masih bisa dipakai. Ayo rapat. Bener-bener langka, hemat buat diri sendiri, royal buat istri. Akhirnya dapat tawaran kerja yang diimpikan mulai hari ini. Aku akan bekerja dengan baik. Hizong, rapat kali ini terutama tentang kuartal ini. Hizong dia. Dia memanggilmu Hizong? Teman baik, rekan kerja, sering memanggil seperti itu secara pribadi. Kamu setuju, kan? Oh iya, aku sering memanggil Hizong seperti itu. Jangan bilang ke Hizong yang asli, bisa dipecat. Bocah nakal, tidak terlihat kamu pelit dan sombong. Kamu tidak benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Di luar sana, identitas pria diberikan sendiri. Lagi pula, pernahkah kamu melihat bos besar dengan celana compang-camping? Jangan tertawa, aku tidak mau kehilangan muka. Ngomong-ngomong, kamu kesini untuk apa? Aku datang untuk bekerja. Bekerja. Bukankah di rumah baru saja menemukan beberapa perhiasan? Uang itu seharusnya cukup untuk sementara waktu. Perhiasan itu adalah uang pensiun untuk kakek nenek. Bagaimana aku bisa menyentuhnya? Kamu juga jangan berpikir begitu. Dia ternyata tidak serakah ingin perhiasan itu. Kamu lihat aku kenapa? Hari ini kamu sangat cantik. Pujian 200. Sudah kuduga. Qiao Zhi Xiao. Kiao Shan. Qiao Zhi Xiao ternyata benar-benar kamu. Aroma miskin ini, aku tidak salah mengenalmu. Sia-sia, yang mulut busuk ini adalah... Mulut busuk, wajahku ini sudah menghabiskan. Hampir 1 juta untuk perawatan, pernahkah kamu melihat uang sebanyak itu? Dia adalah adik tiri saya, tidak perlu pedulikan dia. Qiao Zhi Xiao, kamu hanya menemukan ini. Hanya punya tampang, jangan berpikir dengan mengenakan setelan jas. Berarti kamu bos besar, penjual asuransi juga pakai jas.
Aku lihat kamu dari ujung ke ujung barang KW. Berpura-pura kamu terlihat seperti barang KW kelas B. Kamu. Jangan keterlaluan. Hizong sudah memberimu mahar 10 juta. Cepat kembali minta maaf ke orang tua. Lalu menikah dengan Hizong. Aku sudah menerima mahar dan menikah. Kalau mau menikah, kamu saja yang menikah. Xiao Zixia kamu hila? Kamu sudah menikah? Hizong meminta kembali mahar 10 juta. Bagaimana? Ternyata uang mahar itu adalah milik keluarga Kiao. Diterima tanpa sepengetahuannya, sebelumnya salah paham padanya. Berapa mahar yang bisa dia berikan padamu? Cepat cerai dengannya. Oh, lupa bilang, mahar aku cuma segini. 200.000. Lebih tinggi lagi. 2 juta. Bukan, lebih tinggi lagi. 20 juta. Nah, benar. Aku buruan telepon orang tua. Batalin pernikahan Hi. Kamu mau bayar pakai WeChat atau Alipay? Maksudnya APA? Aku dan Sia-Sia udah nikah, masa enggak? Kasih dukungan buat keluarga kecil kita, soalnya. Nenek kakek susah payah ngurusin aku. Sia-Sia ikut aku, masa harus menderita juga? Jangan lupa bayar biaya admin WeChat dan Alipay ya. Dasar miskin, berani-beraninya minta mahar sama aku. Coba aja sentuh suamiku. Xiao Zixia berani-beraninya mukul aku. Kakak perempuan itu seperti ibu. Kenapa aku nggak boleh mukul kamu? Xiao Zixia, kamu tunggu aja. Aku sekarang langsung bilang ke Pak Hi. Biar dia usir kamu dan suami miskinmu dari Hi Group. HP kamu kok bunyi? Jangan-jangan kamu Pak Hi? Di lobi ada sampah, buruan bersihin. Kayaknya kepala satpam, sok gaya pakai baju murahan. Bau lagi, Pak Hi udah kirim SMS bilang dia bakal usir kalian semua dari Hi Group. Xiao Zixia, mending kamu sadar diri. Ikutin satpam bau, seumur hidup cuma bisa diinjak-injak sama aku. Dia anaknya ada masalah. Enggak usah dihiraukan. Sekarang kalian minta ampun, bersihin sepatuku. Nanti aku bisa kasih kalian kesempatan. Biar kalian bisa pergi dengan sopan. Nona Kiao, tolong pergi, dengar enggak? Xiao Zixia, pergi sana. Kalian ngapain? Salah tangkap. Aku kino kalian. Kaki, pulang ingat buat obatin otakmu. Lepasin aku, Xiao Zixia. Dasar sialan, aku enggak bakal lupakan kamu. Sekretaris Lin, masukkan dia ke blacklist. Siap, Pak Hi. Udah, aktingnya kebanyakan. Kalau diterusin jadi lebay. Iya, istriku benar. Kalau kamu sebagai ketua pengawal melakukan ini, bos kamu tahu. Kamu pasti dihukum, kan? Tidak, bos kami tidak peduli hal kecil seperti ini. Sudah. Makan siang bareng, aku pergi kerja dulu. Seorang bos besar, kok bisa punya otak cinta ya? Xiao Zixia SI Manasani. Cuma panggil satpam, sombong apa sih? Hizong ada di sini, hati-hati. Hizong. Kiao Zong, kamu hebat ya, anak perempuanmu. Semuanya cantik. Hizong pandai memuji, kalau anak sulungmu tidak mau menikah denganku, anak bungsumu menikah denganku. Bisa saja kan? Mama, aku tidak mau menikah dengan pria jelek, meskipun dia kaya. Tapi aku tidak mau menikah dengan pria jelek. Hizong sudah mengambil kembali uang maharnya. Kamu tenangkan dia dulu, nanti aku akan bawa pulang si gadis itu dan selesaikan ini. Hari ini dia harus menikah, mau tidak mau. Kenapa keluarga Kyo tidak setuju? Kami tidak berani, Hizong. Cepat sajakan teh untuk Hizong. Hizong, kakakku sifatnya kurang baik, mohon dimaklumi. Kalau ada masalah, bisa curhat padaku.
Hizong, minum teh. Kamu memang mengerti. Meskipun kakakmu menikah denganku, manfaat untukmu tidak akan kurang. Pelayan, 2 set alat makan. Ah, tidak perlu, aku bawa. Di sini ada biaya tempat, 1 orang 20. Jadi kita bawa sendiri, lebih hemat. Hizio. Kamu memang pelit banget. Tapi, aku suka sikap pelitmu. Sangat pandai mengatur keuangan. Sia-sia. Kenapa kamu di sini? Kak Nanju, kamu sudah kembali ke Indonesia? Baru kembali. Halo, aku suami Sia-Sia. Hizio, suami. Halo, aku teman masa kecil Sia-Sia. Namaku Penanju. Bagaimana kamu tahu, aku dan Sia-Sia adalah pasangan suami istri yang sah. Sia-Sia, kapan kamu menikah? Kapan kamu menikah? Soal ini, ceritanya panjang, tapi aku memang sudah menikah. Nanju, bagaimana kalau kita makan bersama? Tidak, Ayo pergi. Ini, Sia-Sia, brokoli favoritmu. Terima kasih, Nanju. Sama-sama. makan yang ini lebih besar, lebih segar. Nanju, mungkin dia hari ini tidak enak badan. Jangan terlalu serius, cepat makan. Kalau begitu, kalian makan dulu, aku ke toilet sebentar. Halo tuan, totalnya 854 yuan 65 sen. Mau bayar pakai kartu atau tunai? Aku bayar pakai kartu. Aku saja yang bayar. Aku punya diskon member. Baik, terima kasih. Lain kali aku yang traktir. Aku hanya bayar untuk aku dan Sia-Sia. Tidak termasuk kamu. Mari kita hitung uangnya. Hitung uang. Zhizhou, jika 100 yuan melebihi. Anggaranmu, aku bisa mentraktirmu. Aku tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain, apalagi orang lain mengambil keuntungan dariku. Brokoli ini, kamu makan 16. Aku dan Sia-Sia makan 12. Jadi kamu harus bayar 4% lebih banyak. Kertas ini. Kita pakai 10 lembar, aku pakai 2 lembar. Kamu pakai 4 lembar, Sia-Sia pakai 4 lembar. Jadi kurangi 2 yuan. Oh ya, sup ini. Kita minum sama banyak, tapi kamu makan 4 jamur lebih banyak. Sia-Sia minum. Dan udang ini, aku dan Sia-Sia masing-masing makan 1. Dengan diskon memberku. Totalnya 344 yuan 35 sen. Mengingat kamu dan Sia-Sia teman baik. Biaya administrasi tidak usah. Baik. Kamu benar-benar menarik. Aku hanya pelit pada orang selain istriku. Uang yang aku hemat adalah uang istriku, karena istriku suka uang, aku harus menjaganya untuknya. Aku sudah selesai ke toilet, kami. Akan pergi dulu, teman Sia-Sia ini. Teman. Nanju, sampai jumpa lagi ya. Sia-Sia, kedepannya kita akan sering bertemu. Untung Sia-Sia suka uang, aku punya banyak uang. Kalau tidak, sekarang langsung kasih tahu Sia-Sia identitasku. Dia pasti marah. Kenapa lagi si Pei Nanju ini? Panas banget.
Cuaca hari ini kenapa aneh sekali? Panas banget. Kalau panas, nyalakan AC saja. Bentuk tubuh ini, kalau dipegang, bisa dianggap bonus. Hari ini kamu tidak akan menagih bayaran lagi, kan? Hari ini gratis. Kalau begitu, ini juga gratis. Hari ini, apapun yang kamu lakukan tidak akan dikenakan biaya. Si lelaki licik ini, kemarin kenapa lagi tertipu? Jangan lupa sarapan, aku sudah mengurus cuti untukmu. Suamiku tampan, tubuhnya bagus, meskipun agak pelit. Tapi dia bisa mengatur keuangan dengan baik. Benar-benar beruntung aku mendapatkan dia. Sepertinya harus lebih rajin berolahraga. Mulai malam bahagiaku. Xiao Zhixiao. Kiao Shanshan. Xiao Zhixiao, kamu sengaja? Tangkap aku akan membantumu berdiri. Lihat kan, ini baru namanya sengaja. Xiao Zhixiao, kamu tunggu saja. Orang tua akan datang sebentar lagi. Lain kali kalau keluar, jangan lupa bawa dot. Sayang sekali kamu sudah besar, masih cari mama papa. Lagi pula kamu juga tidak akan senang lama. Aku tidak akan mempermasalahkan. Kukira kamu kabur dari pernikahan dan hidup enak, ternyata. Ikut kepala satpam, keluarganya masih tukang rongsokan. Hahaha. Pantas saja setelah bertemu kalian kemarin. Aku merasa bau asam. Kiao Zhixiao, kamu ngapain? Ini sepatu baruku, edisi terbatas. Menyapu sampah. Tapi, bau mulut orang-orang tertentu. Benar-benar seperti tempat sampah. Kiao Zhixiao, kalau tahu tentang kamu dan suami satpam miskinmu, kalian berdua akan hancur. Sekarang kan zaman hukum, meskipun dia kaya. Bisa tidak menghiraukan hukum, aku kasih tahu. Kalau kamu tidak segera pergi, aku akan buatmu merasakan. Rasanya ditusuk bulu, pergi, mundur. Kiao Zhixiao, kamu si cantik. Berhenti. Xiao Zhixiao, kamu semakin. Tidak ada hukum lagi. Shanshan tidak terlukakan? Ibu sangat khawatir. Dan, siapa sih yang sengaja menusukku dengan sapu? Kalian berdua punya waktu untuk menasihati aku di sini. Lebih baik bawa dia untuk memeriksa apakah dia mengidap rabies. Anjing gila menggigit orang. Kamu anak durhaka, tidak punya sopan santun. Kamu tahu tidak? Kamu gak pernikahan. Kamu gak pernikahan. Aku hampir kehilangan rudla. Apakah kamu membesarkanku hanya untuk uang mahal? Kalau keluarga begitu baik, kenapa tidak suruh Kiao Shanshan yang menikah ke sana? Si Hi itu, temperamennya buruk dan tidak bisa berhubungan suami istri. Wajahnya juga jelek, suruh Shanshan menikah ke sana. Bukankah itu sengsara? Mana ada adik menikah duluan sebelum kakak? Ibu ini juga demi kebaikanmu. Kalau begitu baik, kamu juga bisa menikah. Ayo, ikut aku pulang. Hi sudah setuju. Asal kamu menikah dengannya, dia akan menambah mahar untuk kita. Jangan bawa aku pulang, aku tidak mau. Tolong, ada penculik. Triple A. Siapa yang berani mengganggu cucu perempuanku? Halo nenek. Bupati, cepat ke sini, keluarga cucu perempuan kita. Mau menculiknya. Apa? Nenek, lindungi Sia-Sia, aku segera kembali. Sekretaris Lin, bawa semua bodyguard, bawa senjata. Ya, Kamu siapa? Tahu tidak siapa aku? orang barbar dari mana? Aku lihat ini pasti Kiao Zhixiao. Keluarga pemulung yang baru bergabung. Aku tidak peduli siapa kamu, mengganggu cucu perempuanku tidak boleh. Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Pemulung miskin, bawa tongkat emas, pura-pura kaya. Aku lihat, bagaimanapun kamu berpura-pura, tidak bisa menutupi bau miskinmu. Pemulung, bisa pakai cincin berlian. Aku lihat. Ini pasti Kiao Zhixiao yang mencuri dari rumah. Jangan, ini barang kakek, bukan batu jelekmu. Batu jelek.
Cincin yang cantik ini tentu harus dipakai di tanganku. Kakek. Maaf. Apa yang meminta maaf? Kalian menunggu cucuku. Bahkan cucu kapten keamanan saya akan kembali. Dia selalu menginjak kaki penjaga keamanan. Orang besar APA? Itu sekelompok orang yang lebih rendah. Cucuku bukan penjaga keamanan. Cucuku adalah Hi General dari kelompok Hi. Nenek tidak berguna. Mereka telah melihat Zizo. Anda pikir nama keluarga Anda adalah keluarga Hi. Aku setrum Kiao Sisia hari ini. Dan bawa dia di depan dia. Tidak ada yang bisa datang. Apa tempat hantu sialan? Aku butuh ratusan mobil mewah. Dia selalu, bagaimana Anda datang sendiri, saya sedang mempersiapkan. Bawa gadis ini kembali dan kirimkan padamu. Kiao selalu putri sulung Anda adalah putri bungsu. Lebih banyak rasa. Kau adalah Tuan Hi. Ini sangat tua dan brutal dalam rumor. Tapi aku selalu merasa kau palsu. Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Ini adalah Hi Total. Bagaimana mungkin ada yang palsu? Dia adalah pemilik perusahaan Hi Total Pen. Tidak ada yang ingin mengambil cucu saya. Rumah wanita tua yang sudah mati. Dia selalu santai. Anda akan mendapatkan 10 juta. Ini adalah uang yang tidak bisa Anda hasilkan. Ya. Lao Zu adalah manajer umum Hi. Itu semua kredit saya bahwa dia bisa membangun. Buka matamu dan lihat dia. Dia dapat memotong pita. Ambil otak Anda yang kurang berkembang. Pikirkan tentang ini. Pikirkan tentang bagaimana seorang presiden dapat memotong pita. Itu karena dia selalu rendah hati dan rendah hati. Ya, itu adalah kerendahan hati saya. Aku adalah kesempatan bagi kaum muda. Saya tidak senang mendengarnya. Peringatan 5 tahun berdirinya Cina baru. Ada hal lagi sendiri. Total Xiao. Putri sulung Anda memang lebih cantik dari putri kedua. Tubuh ini sangat bagus, seperti yang Anda suka. Dia adalah istrimu sekarang, kau bisa membawanya. Percaya dengan pada dan pulang bersama Lao Tzu. Aku janji akan melayanimu dengan baik. Siapa yang berani mengganggu cucu perempuanku? Siapa yang berani mendekat, aku akan membuatnya pergi terbaring. 2 orang tua yang tidak berguna, sudah tua bangka. Lihat siapa lagi yang bisa mereka lindungi. Kakek nenek. Asal kamu patuh. Mereka berdua akan baik-baik saja. Hizong. Xiao Jixia, kamu hila. Kalau berani menyentuh lagi, aku akan membuatmu tidak bisa punya anak seumur hidup. Aku akan membuatmu. Keluarga Kiao mengembalikan uang mahar, siapa yang mau menikahimu? Bawa pulang wanita hila ini. Ayo, sekarang ikut aku pulang. Kamu, lampu tua, lepaskan aku. Hizong ini pasti palsu, jelek lagi. Mana ada direktur yang tidak bisa bicara bahasa Mandarin dengan lancar? Coba sentuh dia lagi. Selesai, Sekretaris Li datang. Apa baik saja? Ada yang terluka? Aku baik-baik saja. Tapi kakek nenek sedikit terluka. Kami baik-baik saja, yang penting cucu perempuanku aman. Nenek benar. Selanjutnya, serahkan padaku. Aku akan melindungimu. Suamiku, kenapa tiba-tiba datang banyak orang? Ibu, jangan takut, trik ini sudah mereka gunakan, bukan? Kiao Sisia mencari pria baru. Apakah ini Satpam Hi Group? Sepertinya ini rekan kerjanya. Ternyata hanya pekerjaan satpam, aku kira. Siapa orang penting? Hanya sekelompok orang rendahan. Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Hizong yang asli ada di sini. Lin, Sekretaris Lin. Sekretaris Lin, aku tahu salah, aku tidak seharusnya menyamar sebagai direktur Hi Group, aku tahu salah.
Bermohon padaku tidak ada gunanya, Hizong yang asli ada di sana. Kali ini benar. Atau kamu sedang berakting lagi? Aku akan menjelaskan satu persatu padamu. Kamu ngomong apa? Dia tinggal di tempat rongsokan. Bagaimana mungkin dia Hizong yang asli? Ini tidak mungkin, kamu tadi bilang. Kamu Hizong, aku Hizong. Benar, Hizong ada di sini. Kamu bilang kamu Hizong? Namaku adalah Hizong. Hizong, aku tahu salah Hizong. Semua itu karena 3 orang bodoh itu. Mengira aku sebagai CEO grup He. Bicaralah dengan polisi. Bawa pergi. Hizong, aku tahu salah Hizong, aku tahu salah. Zisia, kamu dan Hizong sudah menikah, ini. Apakah ada peran ayah di sini? Mengalami kerugian juga adalah berkah. Benar-benar tebal muka, kerugian adalah berkah. Kalau ibu, aku berharap melunasi ilmu. Sia-sia, cukup sudah, ayahmu masih ada. Kamu dengan sukarela menikahi Hizong, mahar kita. Sampai 500 juta. Aku dijual pun tidak sampai 500 juta. Kamu mau uang? Sepeser pun tidak ada. Kamu bernilai 500 juta. Uang mahar, aku bisa memberikannya padamu. Menantu yang baik, tidak usah sungkan. Apapun yang kamu katakan, aku akan bekerja sama denganmu. Baik. Aksi. Apa yang kamu lakukan? Memukul jangan di wajah. Selama ini, pernahkah kamu menjalankan kewajiban sebagai ayah? Berapa banyak penderitaan yang dialami sia-sia? Kamu tahu? Kalau dia sudah dipukul, jangan pukul aku lagi. Kiao Xixia, setelah ibumu meninggal. Ibuku yang merawatmu, kamu harus tahu berterima kasih. Aku tidak bisa memukulnya. Kalau gitu, aku bisa memukulmu, kan? Memukul saja dan membuat tanganku kotor. Memukul saja sudah. Membuat tanganku kotor. Jangan sampai tanganmu sakit. Sekarang Sin. Pukuli mereka dulu, lalu bawa ke kantor polisi. Baik. Aksi. Lepaskan aku masih punya cicilan yang belum lunas. Bawa sampahmu, takut ada jamur. Sia-sia, hari ini kamu sudah bekerja keras. Nenek akan memasak makanan enak untukmu hari ini. Terima kasih nenek, tapi perutku memang lapar. Aku ingin makan banyak daging. Ayo kakek, kita pergi, masak makanan enak untuk menantu kita. Mari kita berkenalan lagi, aku adalah Hizong dari grup He. Sekarang, keluarganya hanya bisa ditahan sementara. Kalau dia tidak percaya padaku, akan repot kalau dia datang lagi. Aku adalah bodyguard utama Hizong dari grup He. Dan juga Sophie paruh waktu. Kamu benar-benar membuatku kaget. Kupikir kamu benar-benar Hizong, tapi... Kali ini bisa menipu mereka, tapi lain kali belum tentu. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu lagi. Sia-sia. Kak Nanju, kenapa kamu datang? Kenapa si perekat anjing ini datang lagi? Sia-sia, bukankah kamu janji makan siang bersamaku? Aku lihat kamu belum datang, jadi aku khawatir, makanya. Aku datang untuk melihatmu. Maaf ya Kak Nanju, mungkin aku lupa. Tapi kami sudah masak di rumah, makan di rumah saja. Oh ya sia-sia, ini. Bunga yang aku beli khusus untukmu. Terima kasih. Hizio, kamu ngapain? Kakek alergi serbuk sari, harus dibuang jauh-jauh. Tidak APA sia-sia, lain kali. Aku akan berikan yang lebih bagus. Tuan Pei, seperti yang kamu lihat. Rumahku ini kecil dan jelek. Kamu yang baru pulang dari luar negeri, aku takut kamu sakit perut. Jadi lebih baik kamu pulang saja. Tidak apa-apa. Perutku selalu kuat. Kenapa aku mencium bau ngesiu? Jangan cuma berdiri saja, ayo masuk ke dalam. Semuanya duduk. Jijik.
Jijik, tidak ada yang menahanmu. Kalian dulu, aku akan siap-siap. Kamu ini kenapa, teman sia-sia? Kita juga harus merawatnya dengan baik. Kamu Xiao Pei ya? Ya, house gone? Duduklah minum teh, ayo, terima kasih kakek. Karena kamu. Kamu bisa istirahat di sini, aku akan pergi sendiri. Membantu sia-sia. Aku juga ikut. Mereka berdua memang mesra sekali. Kamu duduk saja. Mereka berdua memang suka mesra. Ayo. Aku akan buatkan teh untukmu, terima kasih kakek. Sofa ini ternyata dari kayu merah, teknik ukirannya setidaknya bernilai jutaan. Ayo Xiao Pei, minum teh, terima kasih kakek. Ini teh Jin Guagong, jutaan per kilo, dan peralatan minum teh ini masih koleksi Eropa abad ke-19. Ini keluarga APA sebenarnya. Kenapa Xiao Pei? Teh ini tidak enak? Bukan kakek. Lalu teh ini dari mana asalnya? Dari seorang teman lama. Begini. Sia-sia, kalian sehari-hari makan ini aja? Iya, ini semua hasil tangkapan kakek sendiri di laut. Ada juga yang ditanam nenek di belakang rumah. Jangan terlalu dipikirin. Ayah, Kalau gak suka, gak ada yang maksa. Bukan, maksudku, lihat ini, artichoke. Sekarang di pasar harganya 1.500 per kilo. Dan lingkungan di sini gak cocok buat tumbuh plus. Lobster ini, kayaknya lobster batu dari Afrika Selatan. Harus diangkut pesawat. Hikekek. Di mana kau menangkapnya? Nanju, kamu pasti salah lihat. Bahkan kalau semua ini aku salah lihat, tadi. Teh yang diseduhi kakek harganya jutaan per kilo. Dan kayu nanmu yang harganya juga jutaan. Itu pasti gak salah lihat. Hijau. Kamu bukan keluarga biasa, ya? Sia-sia, kakek nenek jual barang-barang bekas. Yang mereka temukan di tempat rongsokan. Lalu beli ini semua. Kamu gak marah, kan? Kenapa aku marah? Aku bilang, itu uang kakek nenek, mau dipakai buat apa juga terserah mereka. Nenek, uang itu buat kamu nikmati. Jangan terlalu dipikirin, gak usah mikirin aku. sudahlah, aku gak mau pura-pura lagi, sia-sia. Nenek, sia-sia benar, kamu harus nikmati hidup. Dameli ini beneran bikin kita masuk penjara. Selama beberapa hari. Aduh, badan bau banget. Anak ini, sifatnya kayak ibunya, keras kepala. Bikin kesel. Dulu seharusnya aku biarkan dia dan ibunya. Tertabrak mobil, udahlah. Gila, ini rahasia, dan sekarang dia menikah dengan keluarga Hi, kalau dia tahu. Kita semua selesai. Keluarga Hi apa? Itu pasti palsu, aku udah bilang. Pria itu cuma satpam Hi. Hi sendiri gak pernah muncul, siapa aja bisa pura-pura. Anak ini, sudah besarin dia, gak dapat untung apa-apa. Nikah sama siapa aja, maharnya harus cukup. Ini gak mungkin. Sayang, kenapa? Kiao Sisia, di tempat kumuh itu. Setiap hari makan enak. Kayak miskin banget. Kayak pengemis sok kaya. Miskin banget, miskin banget. Anak sialan ini, bikin ayahnya masuk penjara 3 hari. Dia malah makan enak-enak. Aku ingat sofa ini, beberapa hari lalu dilelang. Dibeli orang dengan harga 2 juta. Jangan-jangan mata ibu sudah raban, salah lihat. Ayah sepertinya tidak salah lihat, kerajinan sofa ini. Tidak mungkin palsu. Kalian bilang. Apakah satpam miskin ini benar-benar Pak Hi? Benar? Kalau Pak Hi palsu kenal sekretaris Pak Hi asli. Dan sekretaris itu selalu dengar perintah satpam miskin. Maka dia pasti benar-benar Pak Hi asli. Lalu tunggu apa lagi, cepat bersih-bersih. Pergi minta maaf sama Jisia, Karian Peng. Kalau kamu pergi sekarang, jangan dengar kamu? Lalu gimana? Aku akan mendekati suami Kiao Sisia. Nanti kalau dia benar-benar Pak Hi,
Aku akan menggoda dia. Kita masih takut sama. Xiao Zhixiao, walaupun dia palsu. Xiao Zhixiao pasti akan debuang. Lalu, dikirim ke bos tua, dia masih punya pilihan? Masih. Anak kita yang pintar. Shan Shan. Ayah mengandalkanmu seumur hidup. Sudah, pergi kerja. Kemarin sudah bantu kamu. Harus ada hadiahnya dong. Sudah. Pergi kerja yang baik, pulang bareng. Xiao, aku sangat mencintaimu. Sebelumnya karena terlalu mencintaimu. Saya berusaha Xiao Zhixiao. Sampai melakukan hal-hal itu, aku tidak melepaskan. Dengarkan dulu. Aku bahkan rela jadi satpam demi kamu, menemanimu. Kamu mau kasih aku kesempatan? Dan mencintaiku juga boleh. Baik, aku mau. Kamu siapa? Bukannya kamu bilang, mau melakukan apa saja untukku? Barusan, kok dengar? Suara Kia Oceanshan. Aku pasti salah dengar. Hampir lupa, nenek suruh bawa makan siang untuk Xiao. Kamu tadi bukan pakai baju satpam ya? Kenapa sekarang ganti pakai jas? Bukankah aku bodyguard pribadi, Pak Hi? Harus memperhatikan penampilan juga dong. Wah, Pak Hi kamu memang dermawan ya. Bahan baju satpamnya aja kayak high-end gitu. Iya, Pak Hi memang sangat royal. Suka ngeluarin uang buat karyawannya. Kalau begitu, kalau Pak Hi tidak sekejam yang dikatakan orang, aku akan bilang langsung sama dia, minta dia batalkan pertunangan. Ada apa? Pak Hi lagi sibuk, sangat sibuk. Dia paling benci. Kalau ada yang ganggu dia waktu sibuk, kamu pasti akan diusir. Benar. Ayah, Kalau begitu, ayo kita makan bareng, Sekretaris Lin, kamu ikut juga ya. aku nggak lapar, aku nggak makan. Nggak lapar tapi larinya kenceng banget. Ayo pergi. Aku tadi kayak lihat Kia Oceanshan. Tapi dia seharusnya nggak pakai baju satpam. Ayo kita pergi. Xiao Zhixiao, kamu tunggu aja. Sebentar lagi kamu nggak bisa ketawa lagi. Tambahan. Ada lagi. Juga tambahan, haha. Ini. Ginjal kambing, ginjal babi, kucai. Semuanya tambahan. Sudah dibilangin pelan-pelan, nenek sudah tahu. Semuanya salah kamu. Jangan-jangan kamu mau coba di sini? Bajingan. Cepat makan, nanti dingin. Lebih baik kamu yang tambahin. Kenapa pulangnya cepat banget? Ini aku. Kenapa kamu di sini? Zio, kamu bilang kalau orang-orang tahu kita di sini. Dan kita telanjang. Kayak apa ya pemandangannya? Benar-benar menjijikan. Asal kamu berani keluar. Aku akan handle orang untuk lihat. Nanti, kamu harus bertanggung jawab sama aku. Lagi pula, pintu ini sudah aku atur. Hanya bisa dibuka dari luar. Ada orang di luar? Buka pintu. Kalau kamu panggil orang, mereka hanya akan berpikir kamu yang mengganggu saya.
Kamu ini nenek sihir jelek, mulutnya bau. Mana bisa menandingi sia-sia? Kalau tidak mencoba, bagaimana kamu tahu? Kamu bahkan tidak bisa menandingi satu jari kaki sia-sia. Sepertinya obatnya mulai bekerja. Apa? Untung sudah siap sebelumnya. Lihat kali ini kamu mau lari kemana? Zio. Apa yang terjadi? Dia sangat nakal, nyaris saja kehormatanku hilang. Aku sangat takut. Lihat kali ini kamu mau lari kemana? Kamu, kenapa kamu tidak PA? Lepasin aku. Kebetulan 2 hari ini hidungku tersumbat karena flu. Bubuk obatmu tidak berpengaruh padaku. Untung kamu datang tepat waktu. Sudah, tidak apa-apa lagi. Bukan seperti ini, aku ini wanita lemah. Bagaimana mungkin bisa menandingi kekuatannya? Dia yang pertama-tama berniat jahat padaku, sekarang menuduhku. Semuanya harus membantuku, menurutku. Pasti pria ini yang tidak berhasil selingkuh, malah menjebak wanita. Menjadi wanita itu sangat sulit, pria ini tidak bisa mengendalikan. Hewan yang tidak menghargai apa yang sudah didapat. Zio, sampai saat ini, kamu harus mengaku. Aku tidak keberatan kamu sudah menikah. Kalau tidak, kehormatan seorang wanita seperti aku akan hancur. Bagaimana ini? Kamu ini wanita yang benar-benar tidak tahu malu. Berbicara harus berdasarkan bukti. Berbicara harus berdasarkan bukti. Ini pasti palsu. Ini palsu. Ini video yang Marika ubah. Palsu? Kenapa kamu panik? Pasti ada yang disembunyikan. Menurutku, teknologi sekarang sangat maju. Video ini bisa saja dipalsukan. Benarkah? Sekretaris Lin, panggil orangnya masuk. Paman Wang, masuklah. Paman Wang, lihat, kamu kenal dia. Dia, saat itu dia memelukku dari belakang, bilang mencintaiku. Tidak, aku tidak. Kalian salah orang. Aku tidak mungkin salah, saat itu kamu memakai seragam satpam. Perusahaan belum pernah punya satpam wanita. Ya ampun, dia benar-benar tidak tahu malu. Paman Wang sudah berumur 50 tahun lebih, bisa jadi ayahnya. Menurutku, dia masih tidak puas, nyaris. Kita juga dibohongi olehnya. Mereka yang menjebakku. Sekretaris. Buang dia keluar. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Jayang memfitnah aku, lepaskan aku. Yang tadi itu, apakah itu bos kalian? Aku kasih tahu, bos kita sangat misterius di perusahaan hampir. Tidak ada yang pernah melihatnya, kecuali kamu. Masih ingin bertemu dengannya. Tapi, kamu memang bodoh, mencari pria yang sudah punya istri. Kami sama sekali tidak pernah dengar kalau direktur sudah menikah. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Dia cuma seorang satpam brengsek. Kiao Xixia, tunggu saja aku. Keluarga Kiao ini benar-benar orang paling tidak tahu malu yang pernah aku lihat. Sangat tidak tahu aturan, bahkan bisa memikirkan cara seperti ini untuk menggoda orang. Catur, masuk keluar kasino bawah tanah, bahkan menggelapkan uang perusahaan untuk membayar utang. Mungkin juga untuk menutupi lubang, bos kita harus bantu bayar? Dia tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai ayah untuk sia-sia. Kenapa aku harus menghormatinya? Selain itu, Hu Lili adalah istri kedua Kiao Jianguo, ibu tiri, kecelakaan tahun lalu. Mungkin juga ada keterlibatannya. Aku akan mengirim mereka satu persatu ke penjara. Tenang, mulai sekarang ada aku. Karena sekarang sudah menikah dengan Xiao. Seharusnya menjelaskan kepada bos He. Halo bos He, aku Kiao Zi. Sia-sia. Kamu, kenapa kamu datang? Kenapa kamu duduk di kursi bos He?
Aku, santai, istirahat. Bukankah kamu seharusnya melindungi Bos He? Bos si pergi rapat, rapatkan. Tidak ada bahaya apa-apa. Aku tahu. Bos He, dalam rumor, tidak bisa. Mungkin tidak suka wanita. Kamu baik-baik saja? Aku tidak tahu. Kamu bekerja begitu keras setiap hari, masih harus menerima perlakuan seperti ini. Aku tidak, aku bukan. Ya. Sia-sia, aku bekerja sangat keras setiap hari. Kamu. Hibur aku. Sudah, tidak apa-apa. Pak Pei, Bos He sedang sibuk, tidak bisa menemui tamu. He Shizhou, kamu adalah CEO dari keluarga He kan? Sampai kapan kamu mau berpura-pura? He Shizhou, CEO Pei, CEO He sedang sibuk sekarang. Tidak bisa menemui tamu. He Shizhou, CEO He sedang sibuk, tidak bisa menemui tamu. Sudah kubilang, CEO He tidak ada. baik. Kalau ya, aku akan duduk di sini sebentar, menunggu. Kenapa belum pergi juga? Tidak tahu. Baru saja aku dengar suaranya, kayaknya itu kakak Nanju. Seharusnya tidak apa-apa. Sia-sia, kamu harus ingat, di dunia ini selain aku. Jangan percaya pria manapun. Tapi, aku tumbuh besar bersama kakak Nanju. Dia, Suara apa itu? Itu hewan peliharaan CEO He, takut pada orang asing. Lebih baik kita sayur dan menunggu. Benarkah? Lebih baik kita keluar dan menunggu. panas sekali. Kenapa? Sampai muntah karena aku cium? Aku ingat, pagi ini aku sudah sikat gigi. Sudah 2 minggu aku tidak datang bulan. Jangan-jangan hamil? Kiao Shenshan, kenapa kamu? Kenapa? Masih belum cukup malu? Shanshan, kamu baik-baik saja. Tidak terluka kan? Xiao Zhixia, kamu sengaja, ya? Kalimat ini sudah berapa kali kamu ucapkan? Bisakah kamu ganti dengan sesuatu yang lebih segar? Kakak, sebagai kakak, kamu sama sekali tidak peduli pada adikmu. Kiao Jiankuo, jangan lupa. Dia bukan anak ibuku. Gen ibuku. Tidak akan menghasilkan anak yang seburuk ini. Aku beritahu kamu, hari ini kamu harus pulang bersamaku. Kiao Jiankuo. Sekarang ini zaman hukum. Kenapa? Mau masuk penjara. Beberapa hari, ya? Masuk penjara APA? Aku bawa pulangan aku. APA salahku? Xiao Zhixia. Hari ini kami sengaja datang ke sini mencari kamu. Kali ini, aku lihat suamimu yang sapam itu masih berani berpura-pura jadi CEO He di sini atau tidak. Hari ini, kami tidak akan tertipu lagi. Kami tidak akan masuk ke rumah orang sembarangan. Kenapa lagi mau main drama pahlawan menyelamatkan wanita cantik? Ini adalah keluarga He. Nanti kalau Pak He yang asli tahu, apakah pekerjaan kalian masih aman? Pekerjaan satpam yang tidak ada masa depan, apa gunanya? Hilang ya hilang. Bagaimana kalau kalian lihat ponsel dulu? Ini tidak mungkin. Presiden Grup He Zhizhou, membuka sertifikat pernikahan dengan istrinya dan mentransfer semua hartanya kepada istrinya. Kamu bohong padaku. Tidak. Sebelumnya kita mulai karena kesalahpahaman, tapi kemudian aku sangat takut kamu marah. Jadi aku menyembunyikan identitasku. Berpikir, setelah semuanya selesai, baru memberitahumu. Bagaimana dengan harta itu? Permintaan maafku. Dan kamu layak mendapatkan yang terbaik. Ini benar? Mama, bagaimana? Ternyata benar itu Pak He. Jangan panik, kita tidak melakukan hal yang melanggar hukum.
Pak Hi, ini bukti yang baru saja aku temukan. Mereka membunuh ibu dari istri Anda. Bukti apa? Aku tidak membunuh siapa-siapa. Kalau tidak membunuh, kenapa kamu rebut? Perekam suara ini adalah saat mereka membunuh ibu istri Anda. Pembantu di rumah tidak tahan melihatnya, diam-diam merekamnya. Tapi takut dicari masalah, jadi disembunyikan terus. Apa? Ibuku ternyata dibunuh oleh mereka? Xia, ini pasti bohong. Kita pulang dulu. Aku sudah merusak remnya, tapi sayang si kecil itu tidak ikut naik mobil. Anak perempuan, biarkan tumbuh besar, bisa tukar mahar. Bukan aku, ini semua ide dia. Kamu si tua bangka, sampai sekarang kamu malah menyalahkan aku. Semua kesalahanmu kau lempar padaku. Kamu si wanita ini yang selalu menggangguku. Kalau tidak, aku tidak akan memikirkan cara seperti ini. Baiklah, aku beritahu kamu, sampai sekarang kamu ingin kabur. Aku beritahu kamu, kalau mati, kita mati bersama. Pak Hi, Anda pasti tidak ingin ayah dari istri Anda adalah pembunuh, kan? Bawa mereka berdua. Ya. Kiao Zixia, kamu bantu aku. Tolong Pak Hi, tolong minta Pak Hi untuk Mama. Kakak, permusuhan orang dewasa. Ayo. Utang judi 500 juta sekarang harus kamu yang bayar. Nona, Ciao. Debitur rentenir tidak akan kasihan pada wanita cantik. Jenggan. Sia-sia, maafkan aku, ya? Sia-sia. Asalkan kamu tidak marah, kamu bisa memukul atau memarahiku. Sia-sia kamu tersenyum, kamu sudah memaafkanku, kan? Hizong, siapa yang menyuruhmu memberi terlalu banyak? Lagi pula, aku hamil. Aku akan jadi ayah beberapa orang. Sekarang aku akan jadi ayah. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Kekanak-kanakan. Kamu ngapain? Sekarang kamu hamil, tidak boleh berjalan kaki. Kamu terlalu berlebihan. Siapa bilang ibu hamil tidak bisa jalan sendiri? Aku tidak peduli, sekarang aku ingin menyampaikan kabar baik ini. Kepada kakek nenek. Hizio, aku beritahu kamu, nanti. Kita harus ajarkan anak kita untuk hemat juga. Ini adalah tradisi dan kebajikan hemat. Siap, istri tercinta. Kak Wang, kali ini kamu membantuku, aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Bukankah kamu selalu menginginkanku? Adik, kamu bilang saja, di Jiangcheng ini, yang terbang di langit, yang berenang di air, yang berlari di darat, asal kakiku melangkah. Semua akan menghormatiku. Kalau tidak, pasti akan bilang itu Kak Wangku. Kalau begitu, aku tunggu kabar baikmu. Bilang saja, apa masalahnya? Ini hal kecil di Jiangcheng ini. Siapa yang tidak tahu Wang Laoba, kejam dan tangguh? Masalah ini, kamu menemukanku, sudah tepat orangnya. Beberapa hari lagi, di sini, aku akan beri kabar baik. Oh ya, ingat pakai baju sedikit. Aku tidak suka ribet. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Sia-sia, kamu jangan datang ke perusahaan lagi. Istirahatlah di rumah, ini baik untukmu dan anak. Tidak, aku harus di perusahaan mengawasi calon menantu emasku. Jangan-jangan dilihat oleh bunga liar di luar sana. Bagaimana kau direbut? Bagaimana mungkin? Hatiku hanya ada kamu tahu itu. Aku tahu apa? Aku hanya tahu. Hizong kita tampan dan kaya. Mana ada gadis yang tidak ingin mendapatkanmu? Aku bersumpah. Tidak benar, sekarang semua hartaku sudah semuanya dialihkan ke kamu. Kalau aku sudah tidak punya uang, siapa yang masih mau bersama aku? Maaf ya. Aku lupa soal itu. Kamu tidak mungkin hanya karena uangku, kan, yang membuatmu mengincar aku.
Masa sih? Aku benar-benar suka sama kamu. Langit dan bumi tahu hatiku, aku bisa bersumpah. Sudahlah. Aku tahu kamu, aku juga karena karakter kamu. Yang membuatku tergila-gila padamu. Tidak benar, bukan kamu yang bersumpah. Kok jadi aku yang bersumpah? Benar-benar hamil bikin bodoh 3 tahun, itu, aku tetap dengar kamu. Tenang pulang dan jaga kandunganmu. Kamu ngapain? Masih ada orang di sini. Sekarang Sin. Suruh sopir antar Nyonya pulang, kamu juga pindah ke departemen produk. Nyonya tidak suka aku, ada wanita lain di sampingku. Aku tidak bilang begitu, aku tidak bilang. Pikiran sempit, makan semangka ini, kerja hampir hilang. Kamu apa? Tidak ada Nyonya, aku antar Nyonya pulangnya. Ingat cari sopir wanita untuk Nyonya. Baik. Kamu ngapain sini? Xiao Li. Cepat. Orangnya sudah aku tangkap. APA. Cepat ke gedung tak selesai di barat kota. Baik kakak, aku segera datang. Si cantik, kamu sembunyi-sembunyi APA. Lagi pula kamu hari ini juga tidak bisa hidup, lebih baik nanti. Biar kakak senang, kakak, kasih kamu mati cepat. Halo nenek. Zio, Zisia kok belum pulang? Sup yang aku masak sudah dingin. Sia-sia seharusnya sudah pulang lama. Sudah jam berapa ini? Halo Xiaoli. Pak, kena masalah. Kakak, kamu kasih tahu aku, siapa yang menyuruh kamu? Aku mohon kasihan, aku bisa kasih kamu uang. Lepas kamu, aku masih bisa hidup. Kakak tenang, aku jamin, aku bisa kasih kamu uang. Aku juga bisa jamin keselamatanmu, dan... Kamu jamin apa? Sekarang kamu sendiri sudah susah, jamin dulu aku senang. Kak Wang, kamu jangan buru-buru, tunggu dia transfer uangnya dulu. Kalau tidak, nanti dia mati, kita tidak akan dapat uang. Kata-katamu benar. Biarkan dia hidup nanti. Kamu harus membuatku puas. Cepat, lebih cepat. Lokasi sudah dikirim. Cepat beritahu polisi. Kakak, pasti akan melayanimu dengan baik. Baik bersulang. Nanti aku akan melayanimu sampai mati. Suruh dia cepat transfer uang ini. Kakak. Kakak Wang, kenapa dengan uang ini? Kenapa kamu bicara gagap? Apa yang kamu maksud dengan aku? Bukannya suka aku tidak pakai baju? Ayo, lepas! Xian, tolong lepaskan aku. Aku adalah saudari kandungmu dari ayah yang sama. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Pergi kau, saudari kandang. Kenapa kamu memiliki segalanya? Apa yang kurang dariku? Berhenti. Lepaskan aku! Dalam hidup ini, aku pasti akan melindungimu. Tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu sedikit pun.